share screen dulu. Oke, di sini saya udah langsung buka. Kita ada database. Database-nya kita akan pakai database yang sama, ya, db_tc 20. Jadi di sini ini sudah ada tabel barang, ya, tabel barang kita. Kemudian ada tabel tb_user. Oke. Nah, di tb_barang kita mau melakukan operasi insert, ya, operasi insert atau memasukkan data, insert, update, delete, nah pokoknya seperti itulah operasinya, insert, update, delete. Oke, jadi di sini saya akan pakai source code yang sudah ada kemarin saja supaya cepat. Aplikasi data master ini kemarin. Oke, kita lihat hasilnya dulu, hasilnya apa ini. Oke, saya akan pakai yang ini saja, ya. Oke, master ini kemarin juga pernah kita bahas, ya. Master. Oke. Oke, scrolling, tunggu sebentar dulu. Ini
Nah, ini tampilannya saya mau rombak, saya mau bagi dua bagian ya. Jadi di toolbox pertama kita ambil nih, mungkin pernah pakai ya. Ini ada satu kontrol yang namanya split container. Split container ini ya, split container. Klik sekali di sini. Oke, ini split container kita. Split container dia fungsinya untuk membagi tampilan ya. Bagi tampilan jadi dua panel ya, dua bagian. Jadi di sini saya sudah bagi ini split container. Kalau mau disesuaikan dengan ukuran di sini, kita cukup klik di split container, klik di tengah ini, klik di sini, kemudian dock in parent container ya. Jadi dia udah dock. Nah, yang ini saya mau set docknya ke top sebelah atas. Kemudian ini juga kita dock kan, dock ya. Dock ini masih ingat fungsinya untuk menyesuaikan ukuran ya, menyesuaikan ukuran dengan jendela, dengan bagian ini, bagian yang kita punya. Send to back dulu, ini dock ya, balik ya. Jadi ini kita udah dock kan. Nah, kemudian kita mau set ini. Ini kan buttonnya cuma ada satu. Ini kalau mau buat beberapa tombol, kita bisa klik lagi di sini, button ya. 1, 2, 3, ya 3 dulu, 3 cukup. Kemudian di bagian properties ya, ini kita ganti dulu. Ini buttonnya kan tampilannya adalah gambar, kita bisa ganti supaya button ini tampilannya menjadi teks. Caranya cukup gampang. Cari saja nih, propertinya adalah display style. Ya, display style, kita ganti jadi teks. Nah, di display style-nya tinggal kita ganti ini teks ya, ganti jadi teks. Ini urutannya seganti, tinggal tarik aja, tinggal ganti tarik. Tool strip button 1 ini kita ganti contoh bagian teksnya ya, bagian teks. Ini yang pertama adalah add, tambah, kemudian ini edit, kemudian yang ini delete ya, add, edit, delete, refresh. Jadi yang function yang sudah berfungsi kemarin hanya refresh. Refresh ini kan memang sudah bisa ya. Kalau yang add, edit, delete sama refresh ini yang baru kita tambah, ini belum bisa. Oke, add, edit, delete, dan refresh ya. Jadi ini kita akan fungsikan untuk 3 tombol ini. Nah, kita buat dulu rancangan atau tampilannya ya. Disesuaikan dengan yang di tabel barang kita ya. Tabel barang kita ada kolom-kolomnya seperti ini. Kode barang, nama barang, BB seperti C20. Sign. Oke, jadi kita punya field-fieldnya seperti ini ya kemarin ya. Kode barang, nama barang, quantity, merek, satuan, harga beli, dan harga jual. Jadi ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada totalnya ada 6 kolom. Kita akan buat rancangannya dulu. Jadi pertama di sini kita ambil label. Oke, satu buah label. Kemudian ambil text box. Oke. Nah, label fungsinya untuk apa? Untuk menampilkan teks. Kalau text box fungsinya adalah untuk
menampilkan teks, tapi yang bisa kita edit atau yang bisa user edit. Ya. Jadi bedanya kalau label itu hanya tampil saja, tapi tidak bisa diedit. Kalau text box itu memang ditampil, tapi bisa diedit. Ya. Di sini untuk label 1, saya akan ganti bagian teksnya, property text. Nih, property text. Yang pertama adalah kode barang. Ini kita sesuaikan. Yang pertama adalah kode barang. Oke. Nah, tinggal kita copy aja nih, nggak usah buat, nggak usah tarik lagi ya. Jadi ini tinggal copy, seleksi seperti ini, copy paste seperti biasa, Ctrl C, Ctrl V. Oke. Kemudian next, ini nama copy paste dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, totalnya ada 7. Beri barang, dan nextnya adalah nama barang. Oke, kemudian quantity, kemudian merek, kemudian satuan, kemudian harga beli, kemudian harga jual ya. Oke, kemudian next kita tambah 1 buah tombol button ya, button atau tombol. Kita parameter saja, button 1, Ctrl C, Ctrl V, button 2. Jadi ada 2 tombol di sini. Button 1 kita set bagian teksnya text save, kemudian button 2 clear, bersihkan ya. Jadi untuk save menyimpan data, sama satu lagi clear untuk membersihkan. Oke, fontnya perkecil sedikit. Oke, tampilannya seperti ini ya. Oke, ini sudah. Nextnya kita berikan nama dulu ya, kita set namanya dulu satu persatu di sini. Beli barang, nama barang, quantity, merek, satuan, harga beli, dan harga jual. Kita set name-nya dulu. Nama barang mungkin agak besar, quantity agak kecil, ya, satuan, harga beli, harga jual. Kalau kode barang mungkin segini udah cukup. Ya. Nah, oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, kita set name-nya dulu. Jadi yang pertama nih, yang kita set nama adalah field-field yang nantinya berkaitan dengan coding kita. Ya. Jadi field yang nanti ada kaitan dengan coding, atau ini kita bisa set multi apa? Bisa perkecil dikit lah, ya, biar nggak terlalu lebar. Ya. Nah, field-field yang nanti berkaitan dengan coding itu yang akan kita set. Jadi pertama kode barang, set bagian name, nama, name, cari property name, mana propertinya nggak nampak. Nah, ini name, ya, bagian nama untuk text box yang satu ini, txt kode barang contohnya. Kemudian untuk nama barang, txt nama barang, quantity, txt quantity, merek, txt merek, satuan, txt satuan, harga beli, txt harga beli, harga jual, txt harga jual. Kemudian untuk button ini btn save atau simpan, untuk yang clear btn click ya. Oke. Nah, jadi kalau kita jalankan, kita coba tes preview dulu ya. Ini hasilnya adalah master barang. Nah, ini ya, tampilannya kira-kira seperti ini. Oke. Jadi di sini ada tombol-tombol, ada 3 tombol yang akan kita fungsikan: add, edit, delete ya. Add, kalau add berarti untuk tambah baris yang baru. Kalau edit
berarti untuk mengedit baris yang sudah ada. Kalau delete berarti menghapus, ya, menghapus data. Oke, nah kita fungsikan yang pertama dulu adalah button add-nya, ya, tombol add-nya dulu. Oke, kalau kurang paham silakan bertanya kurang pahamnya di bagian mana. Nah, untuk bagian button add-nya, tombol tambah add, kita klik 2 kali dulu. Oh, ini belum kita rename ya, kita namai dulu lah. Untuk button-button yang tadi yang barusan kita tambah, ini juga belum kita rename. Untuk button add, btn add, button edit, name-nya btn edit, btn delete. Oke, nah, kalau yang refresh nih kebetulan kemarin sudah kita namai ya, refresh. Oke, klik 2 kali di tombol add dulu ya, btn add. Nah, jadi gini, ketika tombol add-nya diklik, maka tombol add-nya kita matikan langsung. Nggak bisa, maksudnya matikan di sini adalah tidak bisa diklik lagi. Ya. Jadi ketika add diklik, langsung kita set supaya tidak bisa diklik lagi. Ya, sampai user klik di sini. Oke, ini di sini contoh gini ya, btn add untuk mendisable gimana? Pakai fungsi enable ya, metodenya enable false. Oke, jadi btn add ketika diklik maka enable-nya kita set jadi false. Oke, kemudian kita set btn edit sama juga btn edit enable kita false kan juga. Kemudian btn delete enable false kan. Kemudian untuk button refresh, ini teksnya kita ganti btn refresh text sama dengan cancel untuk batal ya, untuk membatalkan. Jadi hasilnya gini ya, coding yang ini ya fungsinya kira-kira gini. Ketika add diklik, top, nah ini langsung otomatis nggak bisa diklik lagi ya, add, edit, delete ini semua sama. Oke, jadi ketika kita klik cancel, nah ini kembalikan semua fungsi ya. Jadi kita bisa buat jadi void saja ya. Void masih ingat void itu untuk apa? Untuk coding-coding yang akan sering kita pakai, kita bisa gunakan void ya. Jadi di sini saya akan gunakan void saja, private void disable apa ya, nama voidnya on action aja ya, on action aja. Jadi ketika melakukan aksi maka dia akan panggil ini. Oke, dia akan panggil ini btn add enable false, edit enable false, delete enable false, refresh enable false. Baru btn add di sini tinggal panggil on action. Berarti dia akan panggil on action ini, dia akan memanggil yang tadi go to definition. Dia akan panggil sama aja sih ya. Cuman di sini kita ganti jadi void. Oke, btn add enable false, edit enable false, delete enable false, refresh enable false. Oke, ini on action. Oke, satu void lagi, ini kebalikannya. After, atau ini kita ganti aja, nih before action. Ya, before melakukan aksi. Ini after action, ini kebalikan, ini jadi true. Oke, ini true, ya. Oke, btn refresh teksnya kita kembalikan ke refresh. Oke, jadi ketika btn add diklik, ini dia akan panggil before action. Kemudian ketika btn refresh diklik, kita klik 2 kali di sini, ya. Dia juga akan sama, akan memanggil after
after BTN refresh. Oke. Ketika BTN refresh-nya diklik, maka akan panggil after action. Oke, kita lihat efeknya gimana. Nah, hasilnya adalah kira-kira gini. Ketika kita klik add, nah ini mati semua, cancel. Ya, kita klik cancel, nah, hidup semua kembali. Add, cancel. Ya, itu fungsinya. Oke, kemudian next. Kemudian ini ya. Jadi ini udah mainnya di sini ya. Add, cancel kan. Nah, ketika kita klik di tombol add ya, ketika diklik di tombol add ini aktif ya. Jadi ketika kita klik cancel, ini semua set ini tidak aktif ya. Jadi ini semua nanti nggak bisa diklik. Oke, nggak bisa maksudnya nggak bisa diinput ya. Ini kan masih bisa ya. Ini bisa diinput semua. Jadi ketika add ini baru bisa. Tapi ketika dia cancel, ini otomatis nggak bisa. Termasuk button-button di sini ini juga semua set supaya tidak bisa diedit ya, ataupun diinput, diklik semua nggak bisa ya. Jadi di sini saya akan tambah satu void lagi. Jadi ini yang primary key. Yang primary key-nya kan di kode barang, nama barang, kode barang ya. Primary key-nya kode barang. Di sini saya mau tambah satu void lagi. Before action, private, void, enable, control. Ya, nama void-nya enable control. Nah, jadi tadi kita punya apa? Kode barang, nama barang, dan seterusnya. Jadi tinggal kita set txt kode barang enable. Ini namanya juga enable, berarti kita set jadi true. Ya. Enable control, atau di sini by default. Kemudian status. Ini nama apanya? Set control aja. Txt kode barang enable true. Txt nama ini ganti menjadi status. Txt nama barang status. Ada apa lagi? Quantity txt enable status. Quantity jam merek. Merek satuan. Harga beli, harga jual. Txt harga beli enable status. Oke ya. Nah, jadi ini kita akan panggil satu void lagi. Nama voidnya adalah set control. Oke. Kemudian di sini ada statusnya. Mau di enable-nya true atau false, kita nanti supply nilainya di sini. Statusnya. Oke. Jadi ketika tombol add-nya diklik ya, ketika tombol add-nya diklik, set control
panggil ini true, ya, seperti ini. Nah, ketika tombol refresh-nya yang diklik, kita pakai set control, ini false. Oke, jadi kalau nilainya false atau nilainya true, pengaruhnya kemana? Pengaruhnya adalah ke sini. Ya. Jadi kalau kita berikan true, berarti enable-nya true semua. Kalau kita berikan false di sini, berarti ini nanti akan bisa jadi false. Kira-kira gitu. Oke, nah kita coba tes panggil master barang. Nah, add, cancel. Nah, ini jadi tidak aktif. Ketika kita add, ini aktif. Cancel, tidak aktif. Oh iya, satu lagi ini tombolnya ya. Tombolnya juga sama. Ini perlu kita set juga. Jadi ini btn, tambah ini lagi. btn add.enable sama dengan status. btn clear.enable sama dengan status. Oke, kemudian pada saat load, ya, ini form load. Berarti pada saat awal ya, pada saat awal ini juga kita panggil set control, false kan. Jadi pada saat awal kita set supaya ini nggak bisa diklik semua, ya. Pada saat awal form load, ya, itu event yang satu ini, form load, ya, form load. Oke, set start master barang. Nah, ini langsung not aktif. Ini enggak start save-nya masih bisa. Coba cek dulu. BTS. Oh, sorry. BTN save ini harusnya. BTN save. Ya, BTN save enable. Oke, master barang. Nah, add. Ini awal ya. Ini awal langsung nggak aktif ya. Kenapa? Karena kita udah set di Nah, kenapa? Karena di sini kita ada set di form load-nya, di event form load di ini, FRM barang load. Kita udah panggil. Jadi pada saat awal jalan, kontrolnya kita set semua enable-nya false ya pada saat awal. Jadi ketika kita klik add, nah ini aktif kembali. Pada saat kita cancel, nah ini non aktif semuanya. Ini berubah jadi refresh. Nah, oke, ya, fungsinya. Nah, next kita akan fungsikan tombol-tombol di sini. Ya, ketika di add, nah, ya, ketika kita melakukan proses add, maka kita akan ketika klik save, maka datanya akan bertambah. Ya, ketika edit, nah, pilih dulu baris mana yang mau diedit. Oh, baris satu ini edit, load datanya ke sini, save, data teredit. Ketika delete, load datanya ke sini, klik save, maka data akan terhapus. Ya, kira-kira seperti itu prosesnya. Jadi pertama kita fungsikan dulu untuk yang tombol add-nya, Oke, tombol add. Jadi di sini untuk catat statusnya apa, apakah add, apakah edit, apakah delete, maka di sini di code-nya saya akan tambah satu buah variabel ya. String ya, action type ya, tipe actionnya. Jadi action type-nya kita buat nilai awalnya adalah edit. Oh sorry, refresh ya. Nilai awalnya kita set refresh ya, karena waktu awal jalan, waktu awal kita load, ini kan belum kita klik ya. Jadi awal ya statusnya pasti refresh. Jadi ini fungsinya untuk tampung tipenya ya. Jadi action type-nya refresh. Ketika kita klik add di sini ya, ketika kita klik add di sini, maka action type-nya nilainya adalah set menjadi add ya. Ketika kita klik di tombol add. Oke. Di sini nanti kita bisa tahu, oh user ini statusnya adalah di posisi add nantinya. Oke. Next di tombol save-nya ya, tombol simpan. Klik dua kali di tombol simpan dulu.
Oke, di tombol simpan. Jadi di sini kita mau melakukan proses penyimpanan data. Ya, ketika kita klik save, ya, ketika kita klik save, maka ini akan apa ya? Ini akan bertambah, datanya akan bertambah satu baris. Ya, di sini prosesnya masih tetap sama. Yang penting kamu paham proses seperti yang ini. Ya, ini harus paham dulu. Di on str ini fungsinya untuk apa? Untuk connection stringnya. Nah, ini harus paham dulu semua. Ya, di copy aja dari yang sudah ada. Nanti tinggal edit saja. Private void sampai sini aja kopikan. Di btn save ya, di btn save-nya pastekan. On str, SQL, SQL connection yang tidak perlu kita hapus ya, tidak perlu. SQL comment ini yang tidak perlu kita hapus ya. Oke, nah perintah SQL wajib sudah kamu kuasai ya. Sudah ada beberapa mata kuliah yang seharusnya membahas tentang perintah SQL. Ya. Nah, jadi perintah SQL untuk memasukkan data. Ya, perintah SQL untuk memasukkan data, perintahnya apa? Nah, insert into. Oke, insert into, nama tabelnya apa, kita berikan. Ya. Di sini saya akan buat dulu perintah SQL-nya. SQL sama dengan insert into. Oke, nama tabelnya apa ini? Tabelnya adalah tpl underscore barang. Oke, di tpl underscore barang seperti ini. Oke, nah values buka kurung, tutup kurung. Oke, nah values-nya harus berurut ya. Jadi di sini yang pertama adalah kode barang, nama barang, dan seterusnya. Kode barang kita ambil nilainya dari mana? Dari ini txt kode barang, nama barang, dan seterusnya. Di sini perintah SQL-nya kita bisa set seperti ini. Nah, ingat kalau dia adalah berupa string ya atau varchar, maka wajib menggunakan tanda petik satu, pembuka penutup. Kalau dia desimal ini tidak wajib ya. Desimal ataupun money yang berkaitan dengan angka itu tidak perlu menggunakan tanda petik satu, pembuka ataupun penutup. Jadi nanti yang perlu adalah kode barang, nama barang, merek, satuan. Sisanya nanti tidak perlu menggunakan tanda petik. Oke. Jadi di sini kita buat dulu perintah SQL-nya. Oke. Yang pertama adalah txt kode barang dot text plus. Nah, jadi kamu baca ini, coba baca. Insert into table barang values. Ini petik satu buka, oke. Sambung concatenate, menyambung string. Jadi txt kode barang dot text ini berarti yang ini nilai dari txt kode barangnya apa ya. Nilainya kan kita nggak tahu ya. Jadi makanya kita harus set seperti plus ya untuk concatenate sambung. Plus txt kode barang dot text plus petik satu tutup untuk yang satu ini. Ya, ini buka, ini tutupnya di sini. Oke. Nah, next ada kolom apa lagi? Ada kolom nama barang, koma, petik satu buka lagi. Oke, sambung dengan txt nama barang dot text. Nah, tutup ya. Petik satu buka, tutupnya di sini. Txt nama barang. Oke. Di nama barang ada quantity. Nah, quantity ini kan adalah angka atau desimal ya. Jadi ini tidak perlu menggunakan tanda petik. Jadi langsung aja koma, oke, txt quantity dot text, oke, plus, oke, sambung lagi. Setelah quantity apa?
Merek ini kan adalah varchar, berarti ini perlu menggunakan tanda petik ya. Jadi di sini petik satu buka, oke, txt merek text, oke, plus, nah, petik satu penutup, oke, habis merek apa? Satuan, ambil satuan, koma, petik satu buka untuk satuan, txt satuan text, petik satu penutup untuk satuan, baru harga beli dan harga jual. Harga beli, harga jual itu adalah angka, jadi tidak memerlukan tanda petik ya. Jadi di sini txt harga beli text plus koma plus txt harga jual text, oke, plus, oke, tutup ya. Jadi ini tutup kurung untuk siapa? Untuk yang di sini. Di sini kan udah buka kurung ya. Buka kurung, tutupnya di belakang. Oke. Nah, jadi perintah SQL-nya sudah selesai ya, sudah siap untuk insert ini. Nah, setelah itu kita tinggal eksekusi perintah SQL ini. Jadi cara eksekusinya gimana? Simple. Di sini bisa ada tambah satu buah objek comment, SQL comment jadi. Inilah yang digunakan untuk mengeksekusi perintah SQL. Nah, cara pakai objek comment sudah pernah dibahas di pertemuan kedua. Ya. Jadi mohon dipelajari yang sudah disampaikan. Oke. Jadi di sini untuk pakai objek comment, cmd sama dengan new SQL comment. Parameternya ada dua. Jadi parameter yang pertama adalah koneksinya, perintah SQL-nya apa, kemudian koneksi. Oke, ya. Kemudian kita akan eksekusi perintah SQL ini, cmd.execute non-query seperti ini. Ya. Nah, setelah kita eksekusi, maka datanya sudah berhasil masuk. Ya, sudah berhasil masuk ke dalam table yang sudah kita buat. Nah, masalahnya setelah data masuk, kita belum merefresh data. Ya. Bukan untuk mengakses, bukan, bedakan. Pelajari kembali pertemuan 2. Video e-learning di pertemuan 2. Objek comment itu apa? Ya, sudah pernah disampaikan. Objek comment, SQL comment. Ya, yang pada saat kita buat untuk login dan logout. Objek comment itu fungsinya untuk mengeksekusi sebuah perintah SQL. Ya, untuk lebih jelasnya silakan review atau silakan lihat dan pelajari kembali video e-learning di pertemuan kedua. Oke. Nah, jadi di sini cmd.execute non-query fungsinya untuk apa? Untuk eksekusi perintah SQL menggunakan objek comment. Ya, kita sudah punya perintah SQL-nya ini. Nah, perintah SQL-nya ini kan belum kita eksekusi. Untuk eksekusi pakai apa? Pakai dua versi. Oke, execute non-query. Nah, ingat kalau ya yang perlu jadi catatan di sini, kalau perintah SQL-nya adalah insert, update, delete, ya adalah 3 ini, maka yang digunakan adalah execute non-query. Ya, ini execute non-query. Nah, tapi kalau perintah SQL-nya adalah yang bertipe agregat. Nah, agregat apa? Pelajari kembali lagi video e-learning. Nah, perintah agregat itu ada beberapa contoh ya yang sudah pernah kita bahas. Ada count, ada sum, ada max, ada min, dan average. Nah, ini yang kita pakai adalah execute skala. Itu beda. Ya. Jadi yang perlu jadi catatan di sini kalau insert, update, delete kita pakai ini. Oke, kalau perintah agregat seperti count, sum, max, min, average pakai execute skala. Ya, itu bedanya. Oke. Nah, jadi karena ini insert, maka yang dipakai adalah execute non-query.
Kemudian setelah datanya masuk ke tabel, ya datanya udah masuk ke tabel nih. Nah, contoh posisi sekarang kita punya 5 baris. Nah, kita isi data, save, datanya udah masuk ke database kita. Di sini masih tetap 5 baris, kita belum refresh data, ya. Kita belum melakukan proses refresh data. Jadi di sini kita perlu menambahkan proses untuk merefresh data. Nah, untuk merefresh data, kita cukup panggil nih refresh, yaitu ini get data barang. Ya, kita cukup panggil yang satu ini. Nah, jadi ketika klik save, kita akan panggil lagi get data barang. Ya, get data barang. Kemudian kita akan panggil set control juga. Ya, kita akan panggil ini juga set control. Before action tadi, berarti kita akan panggil after action. Ya, after action sama set control. Kita perlu panggil dua itu. Jadi di sini kita panggil after action, setelah aksi, ya. Kemudian set control, kontrolnya kita set semua, enable kan. Oke. Kemudian di sini kita set action type, singkatnya menjadi refresh. Jadi di sini masih ingat fungsi action type? Action type untuk mencatat apakah melakukan add atau edit atau delete, ya. Apakah melakukan add, edit ataupun delete. Jadi di sini nanti ada beberapa if sebenarnya, ya. Cuma untuk edit kan kita belum buat, yang edit nanti dulu. Ya, ini untuk insert dulu sih, ya. Nah, kita coba tes start apakah berhasil atau enggak untuk menambahkan data atau baris yang baru. Oke, master barang. Oke, add. Ini aktif kembali semua. Kalau cancel, ini mati. Kita add dulu. Nah, query barang. Kita set B kurang 0006 contohnya. Nama barang. Apa yang belum ada ya? RAM DDR3 4 GB quantity 10 piece, merek PC Pro contohnya, satuan piece harga beli 500.000, 550.000. Oke, nah kita coba klik save apakah berhasil menambah data. Nah, rupanya berhasil, ya. Nah, sudah berhasil, rupanya di sini ini masih enable, ya. Ini seharusnya ketika save, ini langsung kita set supaya disable, nggak bisa jalan lagi. Ya, maksudnya ini langsung kita, ini berarti harus kita bersihkan juga isinya. Ya, isinya harus dibersihkan, kemudian kita mau set supaya ini semuanya disable. Oke, kita balik dulu. Outputnya ada kesalahan berarti. After action ini udah benar. Set control. Oh, gitu. Berarti set control ini yang perlu kita, ini set controlnya harusnya jadi false, ya. Oke. Kemudian kita perlu clear semua, ya. Ini kan nilainya perlu kita clear semua, ya. Saya akan buat satu buah void lagi, ya, void untuk meng-clear, ya. Void clear control, ya, untuk membersihkan nilainya aja semua. Jadi ini semua dot yang kita pakai adalah dot clear, bersihkan, ya, simpel aja, dot clear, menghapus nilai yang sudah ada. Dot clear, bersihkan, ini tidak usah, ya. Clear control. Jadi di sini saya akan panggil satu lagi ketika save, ya, berarti, ya. Ketika save, berarti di sini after action nih, clear control, ya.
clear control. Clear control untuk bersihkan semuanya. Ini yang clear juga sama ya, yang clear panggil clear control. Oke, di efeknya ini kita coba tes kembali master barang. Oke, ini add. Ketika add nggak jalan, ya, ada salah coding mungkin. Oh ini sorry, ini true ya, salah set tadi, ini harusnya true. Master, oke, add. Nah ini udah berhasil, cancel, add. Nah ini clear, nah bersihkan ya, ini untuk clear, bersihkan. Oke, jadi saya coba tes kembali, tambah satu barang lagi ya. Kode barangnya contoh B kurang 0007, lampu LED titik 10, merek Awaji, satuan piece, kita beli 120.000, 150.000. Oke, jadi klik save, tetap. Nah, ya, ini udah masuk. Ini sudah berhasil kita apa ya, clear kan, semua ini belum disable. Salah lagi nggak bisa. Set control false. Oke, terbalik berarti tadinya. Nah, yang harusnya true di set jadi false. Kebalikan, salah set. Ya. Nah, jadi untuk yang insert ini udah berhasil ya, kita melakukan proses insert juga udah berhasil. Nah, sekarang yang proses edit sama proses delete di sini, ya, edit dan delete. Untuk edit, ketika diklik tombol edit, maka nilainya akan terload di sini. Ya, nilainya akan terload. Kalau delete sama juga nilainya juga akan terload sih. Ya, jadi pertama kita klik dulu untuk yang edit ini ya, klik tombol edit. Nah, jadi kita mau ambil nilai dari ini data grid view ini, si data grid view-nya, kan? Nah, cara ambil nilai dari data grid view cukup gampang. Jadi ini int row index, ini copy aja, ini kebetulan tadi saya baca-baca ya. Di int row index di sini. Nah, row index di sini maksudnya adalah nomor barisnya ya, nomor baris ya. Jadi baris keberapa yang mau kita ambil, yaitu baris yang sedang dalam keadaan terseleksi, current cell itu maksudnya ya. Itulah fungsi dari current cell, sel yang dalam keadaan terseleksi. Oke. Nah, jadi ambil nomor barisnya. Kemudian kalau mau ambil nilainya, nilai dari masing-masing kolom, nah ini seharusnya nggak gitu susah. How to get data grid view, terus yang ini berarti kita perlu tahu rows berapa yang mau kita ambil, kemudian kolom ke berapa. Kolomnya itu maksudnya adalah selnya di sini. Jadi contoh rows yang ke 0, kolom yang ke 0. Artinya apa? Itu artinya adalah baris yang pertama, kolom yang pertama. Ya. Jadi kenapa jadi pertama? Karena di data grid view itu startnya dari 0. Ya. Jadi kalau dikatakan rows yang ke 0 berarti itu seharusnya ada rows yang pertama, baris yang pertama. Kolom yang ke 0 berarti ambil yang kolom yang ke 1. Ya. Jadi ini cara ambilnya berarti. Data grid view, rows, value. Ini saya copy dulu. Jadi contoh ya, kita coba tes satu dulu. Jadi kita set dulu ini. Fit and edit ketika di
Ini berarti ini tetap dipanggil before action set control. Ini berarti ini yang tetap ya, before action set control jadi true. Kemudian apalagi tadi satu action type. Nah, action type ini sesuai ya, action type. Action type-nya adalah edit. Oke. Baru di sini kita set contoh txt kode barang teks sama dengan dgv barang dot rows yang ke rows index value dot to string. Oke. Nah, kita coba tes ya, edit tes satu dulu, master barang. Nah, oke, klik di edit. Nah, ini terambil langsung ya. Berarti udah berhasil kita ambil ya di sini ya. Untuk kode barangnya sudah berhasil kita ambil ya. Oke, jadi code di sini ya, code yang saya buat, row index ini fungsinya untuk mencatat baris yang keberapa. Contoh, kita seleksi di sini, berarti ini baris yang kedua. Tapi secara row index ini adalah row index yang ke-1. Karena ini 0, ini 1. Startnya dari 0, ya, bukan start dari 1, tapi start dari 0. Jadi ini row index yang ke-0, ke-1, ke-2, dan seterusnya. Nah, kalau mau ambil kode barang, berarti ini kolom yang ke-0. Maka di sini makanya setulis sel yang ke-0. Ya, sel yang ke-0 itu maksudnya adalah ambil kolom yang ke-0. Ya, dot value, ambil nilainya, konversi ke string. Oke. Nah, jadi di sini next-nya kita tinggal teruskan saja. txt nama barang dot text sama dengan copy saja di sini. Ya. Ini berarti ini yang ke-1. Oke. Habis nama barang quantity. Berarti ini yang kedua. Is quantity merek. Yang ketiga satuan teks sama dengan keempat txt harga beli teks sama dengan 5 txt harga jual teks sama dengan ini yang ke 6. Oke, kita coba tes cek berhasil nggak, load semua master barang. Oke, edit tetap. Nah, berhasil terampil semua ya. Oke, nah, berhasil terampil semua di sini. Jadi ketika klik di save ya, ketika klik di save maka akan mengedit data ya, edit loh di sini edit ya. Nah, karena ini adalah action edit, maka seharusnya untuk yang primary key ini tidak boleh kita edit ya, yang satu ini kan primary key-nya yang satu ini ya. Jadi untuk yang kode barang ini kita akan set read only, hanya untuk dibaca, read only. Jadi nggak bisa diedit lagi untuk yang kode barang ya. Jadi di sini saya akan tambah satu lagi, txt kode barang dot read only sama dengan true. Artinya hanya untuk dibaca, nggak bisa diedit. Itu master barang, nah edit, nah ini nggak bisa, ini ketik-ketik pun nggak bisa. Nah, yang ini baru bisa, sisanya baru bisa. Ya, yang satu ini tidak bisa. Oke.
Jadi untuk load-nya sudah berhasil, sekarang kita tinggal fungsikan untuk save-nya, penyimpanan. Oke, untuk simpan masih sama, code-nya tetap di button save. Jadi satu button save ini mengerjakan 3 aksi, yaitu add, edit, dan delete. Ya. Jadi dari mana cara kita bedakan bahwasanya kapan kita add, kapan kita edit, kapan kita delete? Ya dari ini, ya dari action type ini. Ya, action type ini kan nilainya sesuai. Kalau kita klik add, maka action type-nya adalah add. Kalau kita klik edit, action type-nya adalah edit. Jadi di sini kita perlu menambahkan if, ya, if action type, if action type sama dengan add. Oke, nah jika action type-nya adalah add, nah maka SQL-nya adalah ini, kan? Oke. Unused ini jadi error nih, apa, tambahkan ini supaya nggak error, ya, tambahkan sama dengan, karena dia butuh nilai awalnya kita set kosong aja, kalau nggak nanti terjadi error seperti yang tadi. Oke, nah kemudian else if action type sama dengan edit. Jika action type-nya adalah edit, maka SQL-nya sama dengan apa? Oke. Nah, else lagi, else if action type dengan delete. Jika action type-nya adalah delete, maka perintah SQL-nya adalah apa? Oke. Nah, ini yang perlu kita isi, ya. Jadi perintah yang lain ini sama, yang beda adalah di perintah SQL-nya. Nah, apa perintah SQL untuk melakukan proses edit? Perintahnya adalah, gimana perintahnya? Ada yang tahu? Proses edit. Apa perintah SQL untuk melakukan proses edit? Update. Ada yang tahu? Kalau untuk menambah data berarti pakai insert. Kalau untuk mengedit data, kira-kira format perintahnya gimana? Nah, format perintahnya seperti ini. Update, nama tabelnya adalah tb_barang, set, perlu tambah kata kunci set di sini. Ya. Nah, apa yang mau kita edit? Kode barang nggak boleh diedit, karena kode barang adalah PK atau primary key. Jadi yang boleh diedit adalah start dari nama barang sampai dengan harga jual. Itu boleh kita edit. Ya. Jadi pertama kita set dulu nama barangnya. Set nama underscore barang sama dengan petik 1. Kenapa menggunakan petik 1? Karena nama barang, file nama barang menggunakan data type-nya adalah string atau varchar. Ya. txt nama barang teks. Sambung lagi, ya. Sambung lagi dengan ini petik 1, buka, di sini tutup. Ya. Koma. Sambung lagi. File apa lagi yang mau kita edit? File quantity. Set lagi. Quantity sama dengan. Quantity ini adalah angka, tidak memerlukan tanda petik. Langsung aja txt quantity.text. Oke. Nah, lanjut. Sambung lagi, ya, plus. Oke, setelah quantity ada file apa lagi? Merek, ya, file merek sama dengan merek ini pakai varchar, berarti perlu petik 1 plus txt merek.text plus petik 1 tutup koma list merek tadi satuannya satuan sama dengan satuan varchar, berarti perlu petik 1 tutup buka dan petik 1 tutup nanti di belakang txt satuan.text tutup petik 1-nya. Kemudian harga beli. Harga beli ini adalah angka, tidak memerlukan tanda petik. Ya. Harga beli sama dengan plus txt harga beli.text plus koma harga jual yang terakhir. Harga jual sama dengan plus txt harga jual.text plus
update, nah tentunya kita perlu set kondisinya. Apa yang mau kita update, baris yang mana? Nah, baris yang kode barangnya adalah sekian. Ya, baris yang kode barangnya berarti where kode underscore barang sama dengan kode barang ini tipenya adalah varchar. Berarti perlu menggunakan. Oke, sambung kembali. Nah, jadi di sini kita perlu tambah lagi where kondisinya. Kalau tidak ada where, efeknya apa? Semua baris dalam tabel itu akan akan teredit. Nah, itu tentunya berbahaya sekali. Yang mau kita edit cuma satu baris itu. Efeknya kalau kita nggak pakai word, semua baris teredit. Ya, jadi di sini harus mendapatkan causal word. Ya, word yang kode barangnya sama dengan txt kode barang dot text plus. Nah, ini petik satu buka, ini petik satu tutup. Oke. Nah, kita coba tes kembali untuk yang update-nya master barang. Oke. Wah, koma-komanya saya mau hilangkan dulu. Ini kan ada koma ya, koma 00, koma 100. Nah, ini kan ada koma-komanya. Komanya mau apa aja, hilangkan aja. Jadi untuk hilangkan koma cukup gampang sih. To string. Yang ini seharusnya. N. Pakai ini. N 0. Ya, numerik 0. Convert dot int 32 saya bisa sih. Return a string that replaces convert texture to string bisa. Oke, cari aja di Google lah. C sharp convert string to integer. Try parse int 16. Oh, pakai parse, coba tes. Oh, oke nih, int.parse ya. Masih error kan.
Ya. Oke, nanti baru cari kembali lagi ya, gimana cara pas jadi INT. Intinya untuk edit kita coba dulu lah, untuk edit nih, master barang, edit. Oke, nah ini semua edit 3, terus dulu koma-komanya, motherboard Toshiba contohnya. Nah, save, simpan. Ini yang B003 ya, 3 Toshiba, save. Oke, kita coba 3 Toshiba ya. Udah teredit ya selalu. Jadi untuk yang edit ini sudah berhasil ya, sudah berhasil. Yang tadi kita ada set read only true, ini perlu kita kembalikan ya. Read only true-nya ini perlu kita balikkan. Ketika save ya, berarti ketika save dia panggil apa saja, set control after set control. Ini ada pengisian control di txt kode barang read only sama post di sini aja ya, tambahkan di set control. Oke. Master barang edit ini 15 tentunya. Ini hapus dulu, kalau nggak hapus nanti error nih kemungkinan. Ini 15 ya kita setnya, save. Nah, oke, kita edit, add, oke, harusnya udah bisa ini ya. Nah, satu tombol lagi yaitu delete untuk menghapus data. Delete. Nah, untuk perintah delete nih sebenarnya cukup gampang sekali. Jadi ketika kita klik delete, datanya di load dulu ke sini ya. Ini yang edit tadi kita ada load data kan. Jadi yang ini sekat saja dulu ya. Sebuat satu void yang baru. Void yang baru. Private void load data. Nah, code-nya yang tadi. Copy paste saja. Load data. Ini txt kode barang ini tidak perlu. Diedit ya, berarti di sini. Panggil load data. Oke. Txt kode barang .read only true ya. Hasilnya sama aja. Cuma dijadikan void saja di sini. Load data. Jadi dia akan panggil ini load data ya. Oke. Nah, untuk delete kan ada load data juga kan. Jadi delete dengan edit kita bisa pakai load data nanti ya. Jadi sama yang kita panggil artinya. In before action, before actionnya tetap dipakai ya berarti ya. Before action, panggil before action. Action type-nya adalah delete ya. Delete. Nah, kenapa tidak panggil set control ya? Set control true. Kenapa tidak kita panggil? Karena pada saat kita delete data, untuk apa lagi? Ini yang pakai with. Untuk apa kita aktifkan ini lagi? Tentunya tidak perlu. Ya. Kemudian load data. Panggil load data. Oke. Nah, kita coba tes dulu untuk yang delete. Master, delete. Nah, ini sudah terload. Cuma di sini ini tidak aktif yang satunya. Berarti yang button save ini kita perlu aktifkan. Ya. BTN save ini perlu diaktifkan. Berarti tambahkan BTN save dot enable sama dengan true. Tambahkan. Ya.
Jadi yang aktif nanti hanya button save-nya doang. Nah, delete. Nah, ya. Oke, cancel. Delete. Ini yang aktif doang. Ini semua nggak bisa diedit. Clear juga nggak bisa. Ya. Oke. Jadi kita perlu tambah query untuk melakukan proses delete atau menghapus data. Save. Jadi di sini ada 3 ya tadi ya. Action type-nya add, edit, sama action type yang satu lagi delete. Nah, yang delete ini kan query-nya belum ada. Ini yang perlu kita tambahkan. Nah, apa perintah SQL untuk menghapus data dari sebuah table? Masih ingat nggak perintah SQL-nya? Nah, perintah SQL-nya simple sekali untuk delete. Kita cukup pakai delete from, nama tabelnya adalah tb_barang. Nah, yang mau kita hapus yang mana? Yang primary key-nya nomor berapa? Yang kode barangnya berapa? Berarti kita perlu tambah word. Word, kode, barang, sama dengan ketik 1. Kode barang ini kan adalah string. Txt, kode barang, dot, plus, oke, seperti ini. Jadi, delete from table barang yang kode barangnya adalah sekian. Nah, kode barangnya belum tahu, kita belum tahu user pilih yang mana, kita kan nggak tahu. Ya, berarti kita bisa tulis yang kode barangnya adalah sekian kode barang. Oke, nah kita coba tes kembali master barang. Nah, kita hapus yang B000. Hit, save ya. Tup. Nah, hapus. Hapus yang B07. Hit, save, hapus. Oke. Jadi seharusnya sudah berfungsi untuk ketiga tombol add, edit, dan delete. Oke. Nah, jadi prosesnya sebenarnya cukup sederhana sih. Ya. Sederhana, cukup fungsikan yang save. Di button save di sini ada 3 fungsi yang dikerjakan. Insert, update, delete. Ya, ada 3 fungsi yang dikerjakan. Insert, update, dan delete. Oke. Nah, jadi lihat kembali, pelajari kembali perintah-perintah SQL. Ya. Karena kalau tidak menguasai perintah SQL, ya nggak bisa kamu buat program-program yang seperti ini yang berkaitan dengan database. Ya. Jadi pelajari lagi perintah SQL-nya baik-baik. Untuk mengambil data pakai apa? Pakai select. Untuk memasukkan data pakai apa? Pakai insert. Untuk mengedit data pakai apa? Pakai update. Untuk menghapus pakai perintahnya seperti ini. Oke. Nah, jadi ini semuanya sepakai adalah void. Nah, void-nya masing-masing dia punya fungsi. Before action, nah, after action, nah, set control, clear control, load data, get data barang, dan sebagainya. Ya. Jadi dengan menggunakan void, coding kita juga akan lebih singkat, lebih pendek, ya, lebih gampang kita baca coding kita. Oh, ketika add panggil ini, oh ini fungsinya ini. Nah, jadi kalau kita nggak pakai void, coding kita jadinya makin banyak. Padahal bisa kita jadikan void, setelah kita jadikan void, kita tinggal panggil. Di tempat yang kita butuh, kita panggil-panggil aja. Kalau kita nggak pakai void, 10 baris di sini. Copy lagi 10 barisnya ke tempat yang lain. Jadinya makin banyak coding kita, jumlah barisnya banyak. Ya. Dengan penggunaan void, maka coding lebih gampang untuk dibaca, ya. Mempersingkat jumlah baris. Itu fungsi penggunaan void. Oke. Nah, coba ditanyakan dulu, apa yang kurang jelas dulu di sini. Silakan bertanya dulu di apa? Tuliskan saja di chat mana yang kurang jelas. Nah, proses-prosesnya intinya seperti ini. Nah, clear,
clear ini dia akan pakai clear control. Clear control yang mana? Ini bersihkan semua. Beri barang clear, barang quantity, merek, satuan, tapi bersihkan aja. Ya. Jadi clear ini ada dipanggil lagi nggak di tempat yang selain tombol clear ini? Ada, masih ada. Ya. Clear control. Ya. Clear control. Nah, di sini ada dipanggil di yang waktu save, ya, waktu kita save, rupanya ada panggil clear control juga, ya. Selain di tombol clear, di waktu save juga ada dipanggil, ya. Kamu bayangkan kalau kita nggak jadikan void, berarti ini, ya, ini kita copy bulat-bulat, kita copy-nya ke clear control, button clear, nah, kita copy di sini, paste. Nah, sekian baris. Di sini kan butuh lagi, nah, paste. Jadinya jumlah baris kita banyak jadi, ya kan? Padahal kalau kita pakai void, tetap, nah, selesai. Cuma ini aja, ya, cuma 2 baris. Clear control, clear control, clear control, ya. Jadi tinggal panggil coding yang sama. Oke, itulah fungsi dari penggunaan void. Ya. Apa yang bisa kita singkat tentunya akan kita singkat. Nah, oke, nah jadi di sini juga sudah berhasil, ya. Data-datanya udah bisa add, cancel juga bisa, edit juga bisa, delete juga bisa, ya. Oh, ini waktu cancel kayaknya perlu panggil juga ini clear control, ya kan? Waktu cancel ini perlu panggil, ya. Jadi waktu cancel berarti ini refresh. Di refresh juga perlu kita panggil clear control, bersihkan. Kalau enggak, masih ada sisa data. Master barang, edit, cancel, nah, clear, ya. Edit, ya. Nah, cuma panggil aja. Nah, bayangkan kita butuh clear control di 3 tempat. Kalau nggak jadikan void, wah, berapa banyak garis coding kita, ya kan? Oke. Nah, pelajari kembali, nah, dari pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 7. Nah, kebetulan yang video pembelajaran minggu lalu itu belum ada, ya. Nanti segera se-upload beserta yang hari ini, ya. Tapi source code-nya sudah ada. Source code-nya nanti kamu tinggal download di e-learning, ya. Terus source code-nya sudah ada untuk yang pertemuan yang minggu-minggu lalu itu juga sudah